Oke, langsung saja pada materi saya yaitu layanan orientasi. Di sini saya akan membacakan pengertian layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Menurut Prayitno, orientasi berarti tatapan ke depan, ke arah, dan tentang sesuatu yang baru. Berdasarkan arti ini, layanan orientasi bisa bermakna suatu layanan terhadap siswa, baik di sekolah maupun di madrasah yang berkenaan dengan tatapan ke depan, ke arah, dan tentang sesuatu yang baru. Menurut Slameto, layanan orientasi adalah layanan yang diberikan kepada semua siswa, khususnya siswa baru. Tujuan layanan orientasi. Pada bidang bimbingan ini, layanan orientasi berperan dalam pemberian pengenalan di antaranya 1. Memberikan kemudahan penyesuaian diri siswa terhadap pola kehidupan sosial, penyesuaian kehidupan belajar serta kegiatan lain yang mendukung keberhasilan siswa, memberikan pemahaman kepada orang tua siswa mengenai kondisi serta situasi dan tuntutan sekolah anaknya agar dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi keberhasilan belajar anaknya. Dalam layanan orientasi ada struktur-struktur materi, yaitu yang pertama, layanan orientasi dalam bimbingan pribadi. Yang kedua, layanan orientasi dalam bimbingan sosial. Yang ketiga, layanan orientasi dalam bimbingan belajar. Yang selanjutnya, layanan orientasi dalam bimbingan karir. Layanan orientasi dalam bimbingan pribadi. 1. Fasilitas penunjang ibadah keagamaan atau musola, tempat ibadah dan sejenisnya yang ada di sekolah. Kedua, acara keagamaan menunjang pengembangan kegiatan peribadatan, wirid remaja dan sejenisnya. Yang ketiga, hak dan kewajiban siswa, termaksud pakaian seragam. Keempat, bentuk pelayanan BK dalam membantu siswa mengenal kemampuan, bakat, minat, dan cita-citanya, serta usaha mengatasi berbagai permasalahan pribadi yang ditemui di rumah sekolah dan di masyarakat. Yang kelima, fasilitas pelayanan kesehatan. Layanan orientasi dalam bimbingan sosial. 1. Suasana kehidupan dan tata krama tentang hubungan sosial di sekolah, baik dengan sesama teman, guru, wali kelas, maupun staf sekolah lainnya. Peraturan dan tata tertib memasuki atau menggunakan kantor kelas, perpustakaan, musola, laboratorium, dan fasilitas sekolah lainnya. Yang ketiga, lingkungan sosial masyarakat sekitar sekolah dengan berbagai bentuk, tentunya pergaulan dan kebiasaan masyarakatnya. Yang keempat, wadah yang ada di sekolah yang dapat membantu dan meningkatkan serta mengembangkan hubungan sosial siswa, serta OSIS, pramuka, UKS, PMR, kesenian, dan sejenisnya. Yang kelima, organisasi orang tua, siswa, dan guru. Layanan orientasi dalam bimbingan belajar. 1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, jadwal pelajaran, dan guru-guru setiap mata pelajaran. Kedua, lingkungan dan fasilitas sekolah yang menunjang kegiatan belajar seperti riang kelas, workshop, laboratorium, perpustakaan, ruang diskusi, ruang BK, dan sebagainya. Yang ketiga, susunan belajar di sekolah pada umumnya yang perlu dikembangkan. 4. Kegiatan belajar yang dituntut dari siswa. 5. Adanya pelayanan bimbingan belajar bagi para siswa. Layanan orientasi dalam bimbingan karir. Yang pertama, peranan BK serta pelacakan karir di sekolah. Nomor 2, pelaksanaan bimbingan karir untuk siswa sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang ketiga,
kegiatan yang diharapkan dari siswa dalam pelaksanaan bimbingan karir. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan orientasi. Fungsi pemahaman. Melalui layanan orientasi BK, fungsi pemahaman membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini yang berkaitan dengan layanan orientasi, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang tata cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Di antaranya dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan sebanyak-banyaknya kepada konseli. Kita masuk dalam prinsip-prinsip layanan orientasi. Yang pertama, prinsip integrasi pribadi. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Ketiga, prinsip kemandirian. Yang keempat, prinsip efektif. Kelima, prinsip sosial kultural. Di sini prinsip-prinsip ada 5, yaitu yang tadi saya bacakan. Yang pertama, pengertian prinsip integrasi pribadi. Menekankan pada keutuhan pribadi subjek yang dilayani dari segenap sisi dirinya dan berbagai kontekstual. Yang kedua, prinsip pembelajaran, yaitu menekankan bahwa layanan konseli adalah proses pembelajaran subjek yang dilayani menjalani proses pembelajaran untuk memperoleh hasil belajar tentu yang berguna dalam rangka berkembangnya subjek. Yang ketiga, prinsip kemandirian, yaitu menekankan pengembangan pribadi mandiri subjek yang dilayani. Kelima, ciri kemandirian tersebut pada bab terdahulu menjadi arah pelayanan konseli. Yang keempat, prinsip efektif atau efisien, menekankan bahwa upaya pelayanan yang diselenggarakan oleh konselor harus menghasilkan sesuatu untuk mengembangkan subjek yang dilayani. Pelayanan konseli terarah pada keberhasilan yang optimal, termaksud ke dalam upaya optimalisasi pelayanan konseli adalah kerjasama dengan pihak-pihak lain. Yang kelima, prinsip sosial kultural, yaitu menekankan pentingnya subjek yang dilayani berinteraksi dengan lingkungan, yaitu lingkungan yang langsung terkait dengan kehidupannya sehari-hari, serta berbagai konstruktual. Dalam arti yang seluas-luasnya, pelayanan konseling mengintegrasikan dan mengharmonisasikan subjek yang dilayani dengan lingkungan sosial budaya. Kita masuk dalam metode yang digunakan dalam layanan orientasi. Metode digunakan dalam pemberian layanan orientasi kepada siswa dapat dengan cermat, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, program homeroom, dan kunjungan lapangan. Layanan orientasi bisa dilakukan dengan teknik-teknik 1A, penyajian, yaitu melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi. B. Pengamatan yaitu melihat langsung objek-objek yang terkait dengan isi layanan. C. Partisipasi, yaitu dengan melibatkan diri secara langsung dalam suasana kegiatan, mencoba dan mengalami sendiri. D. Studi dokumentasi,
yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai dokumen yang terkait. Kontemplasi, yaitu dengan memikirkan dan merenungkan secara mendalam tentang berbagai hal yang menjadi isi layanan. Kita masuk dalam pelaksanaan layanan orientasi. Yang pertama, pertemuan umum. Kedua, pertemuan klasikal. Ketiga, pertemuan kelompok. Pertama, kita bahas tentang pertemuan umum. Pada kegiatan ini diikuti oleh sejumlah besar siswa. Misalnya, pada saat masa orientasi, siswa di mana pada saat tersebut semua siswa diberikan materi-materi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang akan mempengaruhi proses belajar siswa. Yang kedua, pertemuan klasikal diikuti oleh prasiswa dari kelas tertentu, yaitu program yang dirancang konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Dilakukan secara terjadwal, biasanya berupa diskusi kelas atau brainstorming, curhat atau pendapat. Misalnya seorang konselor yang memberikan pengenalan mengenai mata pelajaran di kelas IPS. Misalnya, nomor 3, pertemuan kelompok diikuti oleh sejumlah peserta yang terbatas. Konselor memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok kecil 5 atau 10 orang. Bimbingan ini ditunjukkan untuk merespon kebutuhan dan minat peserta didik. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang bersifat umum, common problem, dan tidak rahasia.